Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari salah satu kelompok materi kelas pemikiran politik Islam. Di sini kami ada saudara Iqbal Faik, saudara Sahmun, dan saya sendiri Muhammad Fauzan, ingin mempresentasikan apa yang kami ketahui tentang pemikiran politik Islam itu sendiri. Pemikiran politik dalam artian di sini adalah pemikiran yang penting, namun tidak dapat kita masukkan ke dalam fikih siasa. Adapun politik Islam itu sendiri yaitu usaha-usaha yang ditunjukkan oleh aktornya untuk mencapai tujuan ataupun kemaslahatan yang sama itu. Kemudian tujuan adanya pemikiran politik Islam itu sendiri yaitu sebagai landasan intelektual yang dapat menghubungkan. Arti di sini kita mencari landasan-landasan pengetahuan intelektual yang mana landasan tersebut dapat kita hubungkan, jadikan penghubung antara agama dan namanya politik. Ini merupakan bantahan terhadap apa yang digaungkan oleh Barat, yaitu politik tidak dapat disamakan oleh realitas kehidupan. Dalam pemikiran politik Islam itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu pemikiran politik Islam menurut Sunni, Syiah, dan Khawarij. Yang pertama, Sunni beranggapan bahwasanya dalam perpolitikannya naiknya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu dalam hal kenegaraan, bukan dalam hal keagamaan. Jadi bukannya maksud untuk memisahkan, tapi untuk memahami bahwasannya konsep itu kenegaraan, sebagaimana dalam prinsip utama Sunni yang ada 3-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk golongan pemikiran Islam, politik pemikiran Islam berikutnya yaitu politik pemikiran Islam Syiah. Dari konsep pemikiran Islam Syiah ini, salah satu orang yang dipercaya sampai sekarang oleh orang Syiah ini adalah yang merupakan derajatnya merupakan sama seperti derajat Nabi Muhammad SAW, atau mereka mengatakan mereka itu adalah Ahlul Bait, yaitu imam atau imam. Persoalan imamah merupakan bahasan tersendiri dalam dunia pemikiran maupun ranah hukum dalam Islam yang telah banyak mendapat perhatian secara khusus dari para ulama Syiah itu sendiri. Dalam paham Syiah diterapkan hanya kalangan Ahlul Bait versi mereka saja yang mereka akui, sedangkan dari luar itu mereka tidak akan mengakui adanya imamah itu tersendiri. Hanya imamah atau imam-imam yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad yang mereka akui versi mereka tersendiri, garis bawah versi mereka tersendiri. Ini akan disampaikan oleh teman kita yaitu Iqbal Faik yang akan membahas tentang Khawarij. Selanjutnya, yakni saya akan membahas tentang Khawarij. Jadi, Khawarij selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang mengenai politik, pemikiran politik, dan lain sebagainya, mereka selalu mengaitkannya dengan dalil Al-Quran. Sebagai contoh, halnya perang sipil. Perang sipil dianggap keluar dari pemimpin atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagi Khawarij, pemimpin harus memilih dan dipilih oleh rakyatnya sendiri. Seperti halnya di negara kita ini pemilu. Jadi ketika pemerintah seorang presiden atau pemimpin negara itu berjabat, itu dengan keputusan rakyat, kecenderungan yuristik,
kecenderungan yang diusulkan oleh para teolog dan fuqaha yang berlandaskan pada hukum syariah Islam dan tidak mengarah pada normatif seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Dan yang kedua, ada namanya kecenderungan administratif birokratif, yakni kecenderungan ini berkepentingan dengan eksposisi, yakni urusan-urusan lembaga negara seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam teori cahaya ilahiyah. Yang terakhir, kecenderungan filosofis. Kecenderungan filosofis yakni kecenderungan ini menganggap pemimpin sebagai faktor utama dalam kesuksesan suatu negara. Jadi ketika suatu negara ini maju dan sukses, itu mereka melihat dari pemimpinnya, apakah pemimpinnya baik, apakah buruk. Politik pramodern, yang dimana di sini ada 3, yakni yang pertama kecenderungan heuristik. Kecenderungan heuristik ini kecenderungan yang diusulkan oleh para teolog dan ahli fuqaha yang berlandaskan pada hukum syariah Islam dan tidak mengarah pada normatif seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Dan yang kedua, ada kecenderungan administratif dan biokratif, yang dimana kecenderungan ini berkepentingan dengan eksploitasi, yakni urusan-urusan lembaga negara seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam teori cahaya ilahiyah. Dan yang ketiga, ada kecenderungan filosofis, yang dimana kecenderungan filosofis ini menganggap bahwa seorang pemimpin itu menjadi faktor kesuksesan sebuah negara. Itu saja. Syukron. Ya, saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikir politik Islam, yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya ialah Abu Nasr Muhammad bin Tarkas bin Auzab. Dia lahir pada tahun 870 Masehi di Utrar, wilayah yang kini menjadi bagian dari negara Uzbekistan. Kota tersebut bernama lain dalam nama lain yang menjadi lakop dirinya sendiri. Banyak pakar milenial pemikiran Al-Farabi menunjukkan pengaruh gagasan para filsuf Yunani kuno, semisal Plato atau Aristoteles. Menurut ia, tatanan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi setiap warga, baik dunia maupun di akhirat kelak. Karya-karya yang terkait dalam ilmu politik ialah Asy-Syiyasah Al-Madaniyah dan Ara' Al-Abdi Al-Madinah Al-Fadilah. Menurut dia, ada beberapa kualitas, yakni negara utama dan negara yang tidak utama. Sifat utama dapat dilekatkan pada suatu negara bila di dalamnya masyarakat hidup rukun dan saling bekerja sama. Tiap warga bagaikan satu bagian tubuh, dan apabila salah satu merasa luka atau merasa sakit, maka bagian tubuh lainnya akan merasakan sakit juga. Tentu saja, tiap bagian tubuh memiliki fungsinya yang masing-masing. Akan tetapi, perbedaan itulah yang menjadi halangan untuk saling bekerja sama, dan kolaborasi inilah yang menjadikan seni dalam perpolitikan tersebut. Peran kepala negara sangatlah penting, sebab dalam menggerakkan setiap elemen masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang bahagia. Sebagai kepala negara, dalam pemikiran Al-Farabi harus memiliki kapasitas intelektual yang di atas rata-rata. Dalam hal ini, gagasan ilmuwan muslim yang wafat pada tahun 1950 tersebut tampak terinspirasi dari negara India menurut